Oke, selamat datang kembali teman-teman di tutorial C# dasar untuk game developer bersama dengan saya Sulaiman Santoso. Dan di video kali ini teman-teman kita mau melanjutkan kembali pembahasan kita tentang percabangan dengan membahas percabangan lebih lanjut. Ada 3 topik utama yang kita mau bahas, yaitu yang namanya nested if, yang namanya kondisi lebih dari satu. Kalau misalkan kita punya if yang kondisinya banyak, gimana caranya? Lalu kita juga mau ngomongin soal yang namanya switch statement. Nah, perintah if itu biasanya jalannya berurutan ya. Jadi kalau teman-teman punya if yang multiple seperti ini, perintah percabangan yang berurutan seperti ini, teman-teman, maka ini akan dijalankan secara berurutan. Contohnya misalkan kalau saya punya nilai variabel nilai adalah misalkan 9, maka cara jalan codingan yang kita punya di sini adalah dia akan cek dulu if yang pertama. Bila nilainya lebih besar daripada 5, kalau kita punya 9, berarti dia akan masuk ke sini ya. Saya tulis aja ya. Jadi kalau misalkan kita punya nilainya 9, ya maka dia akan masuk ke sini. Lalu setelah ini jalan, teman-teman, dia akan jalan ke sini, codingannya ya. Setelah beres kurung waktu ini, dia akan ngecek if yang kedua. Nah, jika if yang kedua ini dia tidak memenuhi, karena 9 tidak memenuhi ya, berarti dia akan skip ke sini. Nah, dia akan cek lagi nilainya lebih besar dari 15. Nah, ini juga tidak memenuhi, maka dia juga akan skip langsung ke sini. Itu cara jalannya. Kalau misalkan kita punya nilai yang misalkan 13, maka di sini dia akan cek nilai lebih besar dari 5, dia akan keluar console write line. Ya. Dia akan cek if yang kedua, nilai lebih besar daripada 10, dia akan console write line juga. Lalu ketika dia cek yang ketiga, dia akan lewat langsung ke yang ujung sini karena dia tidak memenuhi. Ini cara jalannya if yang sudah kita punya kemarin, dan tapi hanya saja saya tuliskan secara berurutan gitu ya. Jadi kita bisa punya perintah percabangan itu bisa banyak, teman-teman. Bisa dalam satu if else if begitu, atau bisa juga kita punya if begitu ya. Nah, tapi ada jenis lain daripada percabangan juga yang namanya nested if. Nested if ini tampilannya kayak begini, teman-teman. Jadi ada perintah if di dalam blok sebuah perintah if. Nah, kalau misalkan seperti ini bedanya apa dengan yang sebelumnya? Jadi kalau misalkan kita punya di sini nilai 9 lagi, dia akan masuk ke sini dulu. Bila ini masuk, dia akan masuk ke sini. Dia console write line dulu ya. Dia benar, console write line. Lalu dia akan cek ke sini. Jika nilai lebih besar dari 10, nah, karena tidak memenuhi, teman-teman, maka bagian yang di bawah sini itu akan di-skip, dia langsung pindah ke sini, dan kita beres if-nya. Itu untuk 9. Kalau 13, teman-teman, maka dia akan cek di sini, masuk ke sini, ya betul, console write line. Dia akan pindah ke nilai 10, ya. Lalu, karena dia lebih besar daripada 10, dia juga akan mengeluarkan console write line yang kedua, ya. Dan dia akan ngecek di yang ketiga. Karena tidak memenuhi, maka dia akan langsung keluar ke sini, lalu keluar ke sini, lalu keluar daripada if-nya. Jadi bedanya apa antara if yang pertama dengan yang tadi punya if gitu dengan if yang bersarang seperti ini? Bedanya, teman-teman, adalah kalau misalkan kita punya nilai 3 misalkan. 3 ini kan tidak lebih besar daripada 5 ya. Kalau nilainya 3, teman-teman, dan begitu dia salah sekali, ya, salah di awal ini, maka semua coding yang lain, ya, semua coding yang di sini itu, yang dia bawa sini semuanya, ini tidak akan dijalankan. Dia langsung keluar karena tidak memenuhi nilai yang pertama. Sedangkan kalau kita balik lagi ke yang awal di sini, ya, kalau kita punya yang awal di sini, kalau sekarang saya punya nilai 3 misalkan, di sini saya akan cek dulu di sini, dia tidak memenuhi, dia akan cek lagi di sini. Dia tidak memenuhi, dia akan cek lagi, dan tidak memenuhi. Jadi di sini pengecekannya terjadi 3 kali. Karena setelah if-nya beres, dia ada if berikutnya. Tapi kalau misalkan kita punya percabangan yang sifatnya bersarang seperti ini, begitu kita punya nilai 3, maka dia akan cek di sini. Bila tidak memenuhi, dia akan langsung keluar. Nah, ini sehingga codingan yang di bawah sini tidak dijalankan. Mana yang lebih baik? Ya tentu saja tergantung sama kebutuhan teman-teman seperti apa. Kalau perintah if-nya memang perlu dicek semuanya, maka sebaiknya perintah if-nya dipisah. Tapi kalau perintah if-nya bertahap atau bertingkat, seperti ini misalkan, maka sebaiknya tipenya juga bersarang seperti ini. Sehingga pengecekan if yang ada di sini, itu baru terjadi kalau nilai if yang ada di awal ini
itu terpenuhi. Sehingga kita bisa pasang kasus untuk kondisi yang banyak. Jadi misalkan kita punya nilai lebih besar dari 5, di sini kita punya nilai lebih besar dari 10 gitu ya. Bisa juga ini kita ganti variabel yang lain misalkan. Kita bisa pakai variabel yang beda-beda di sini. Kita lihat contohnya aja dalam codingannya ya. Jadi ini saya punya codingan yang pertama. Ya, kita punya codingan yang pertama. Kalau saya jalankan, jadi saya berikan nilai 5 misalkan, maka dia akan langsung keluar. Tapi kalau saya misalkan sekarang berikan nilai 9, dia akan masuk ke nilai lebih besar daripada 5. Kalau saya sekarang berikan nilai 13, dia akan masuk nilai besar dari 5 dan nilai lebih besar daripada 10. Jadi sesuai dengan yang kita punya. Kalau kita pengen bikin dia jadi nested if, tinggal kita masukin aja codingan ini ke dalam blok if yang pertama. Dan yang ini masuk ke blok if yang kedua. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman perhatikan, saya nulisnya itu ada tabulasinya ya biasanya. Tabulasi seperti ini. Nah, tabulasi ini seperti buat apa teman-teman? Kenapa kita pasang tabulasi seperti ini? Nah, tabulasi seperti ini teman-teman menyatakan codingan ini ada di kedalaman yang mana atau ada di dalam blok yang mana dalam codingan kita. Contohnya di sini, semua codingan yang masuk satu tab di sini itu semuanya adalah milik daripada si perintah if ini. Setiap codingan yang ada di sini itu adalah milik dari perintah if yang ini, dan semua codingan yang ada di sini adalah milik dari perintah yang ini. Jadi kita memberikan tabulasi ke dalam itu untuk menyatakan blok gitu ya. Kalau ada juga bahasa-bahasa tertentu seperti Python yang tidak punya titik koma seperti ini dan tidak punya kurung kurungan buka dan kurung kurungan tutup seperti ini, maka di dalam Python untuk menyatakan blok itu kita kasih tab. Nah, jadi si Python memaksa kita untuk punya tulisan seperti ini. Kalau di C# ini tidak dipaksa seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman pengen semua codingannya rata kiri gitu ya, boleh-boleh aja. Cuman ya nggak bagus buat dibaca, nggak enak juga buat kita lihat untuk kita debug gitu. Jadi saya menyarankan teman-teman mulai dari sekarang ya kalau misalkan punya codingan ya tulislah dengan rapih gitu. Oke, ini untuk if dan nested if. Nah, dengan if bersarang seperti ini teman-teman, kita bisa punya syarat yang lebih besar dari 1. Jadi kita punya syarat yang multiple karena di sini untuk masuk ke nilai yang lebih besar daripada 10, kita harus terlebih dahulu punya nilai yang lebih besar daripada 5. Ya, jadi kalau misalkan ada di sini, berarti udah pasti nilainya lebih besar daripada 5, dan nilainya lebih besar daripada 10. Gitu ya. Tapi kalau misalkan kita punya kondisi yang lain-lain, misalkan kondisinya nggak sesimpel itu gitu ya, gimana cara kita nulis if-nya? Kalau misalkan kita punya kondisi yang banyak. Nah, contohnya misalkan kalau kita punya ini, kondisi seperti ini. Misalkan jalankan mesin, kalau suhunya lebih besar daripada 100 dan tekanan lebih besar daripada 2,5 atm misalkan. Atau masukkan data sebagai member kalau pembeliannya di atas 1 juta, atau pembelian terakhirnya di bawah 2 hari yang lalu. Nah, kalau kita punya multiple kondisi seperti ini, teman-teman, kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan nested if. Bisa. Tapi kita juga bisa bikin if yang punya kondisinya banyak. Nah, ini contohnya, teman-teman. Ini if dengan kondisi yang banyak. Yang atas ini adalah codingan kalau misalkan kita pengen ngecek apakah nilai yang kita punya itu lebih besar daripada 5 dan nilainya lebih kecil daripada 10. Jadi yang ketika kita masuk ke dalam blok kode yang di sini, kita sudah yakin bahwa nilai yang kita miliki ini adalah di antara 5 dan 10. Tapi kita juga bisa tulis if nilai lebih besar daripada 5 atau nilai lebih kecil daripada 10. Nah, di sini juga console write line nilainya di antara 5 atau 10, tapi di sini teman-teman kita punya atau. Jadi kalau atau di sini berarti kalau nilainya 1, ya nilai sama dengan 1, ini masuk karena salah satu dari kondisi ini terpenuhi, maka if ini terpenuhi. Jadi, penghubung dan, di sini kita punya penghubung dan atau. Dan itu lambangnya adalah dengan 2 dan begini, dan atau itu lambangnya dengan 2 garis lurus seperti ini. Kalau dan artinya kedua kondisi itu harus terpenuhi, baru if-nya jalan. Kalau or atau itu artinya salah satu kondisi terpenuhi, maka if-nya harus berjalan. Jadi sudah balik lagi sini. Di sini kalau kita pengen punya kondisi lebih dari 1, kita bisa pasang satu kondisinya di dalam kurung, lalu kita gabungkan dengan kondisi lain menggunakan operator seperti and atau operator seperti or. Ini bisa lebih dari 1 ya teman-teman. Jadi kalau kita pengen pasang lagi ada nilai berikutnya, kita pasang lagi di samping sini.
Ya, kita bisa begitu. Contoh ya, saya akan bikin di dalam codingan saya di sini. Jadi kalau misalkan saya pengen nilainya lebih besar daripada 5 dan lebih kecil daripada 10 gitu ya, kita bisa pasang n. N nilainya lebih kecil daripada 10. Nah, ini ada dua syarat. Syarat pertama, syarat kedua, menggabungkannya dengan menggunakan sebuah operator boolean yaitu n. Supaya ini nggak error, teman-teman, kita harus menggabungkan dia dalam satu buah kurung. Kenapa seperti ini? Karena if itu menerimanya true atau false. Jadi harusnya if itu menerimanya itu antara kalau nggak true atau dia itu false begini. Maka apapun yang ada di dalam kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup ini harus menghasilkan nilai kalau nggak true ya false. Jadi kalau kita punya satu persamaan kayak misalnya nilai lebih besar daripada 5 gitu. Nilai lebih kecil daripada 5 itu adalah pernyataan yang nilainya itu kalau nggak true ya false begitu. Nah, ini bisa kita pasang. Tapi kalau kita punya dua seperti ini, misalnya kita punya dua kondisi gitu ya. Seperti itu, maka if-nya jadi bingung. Ini nilainya saya periksa yang mana begitu kan. Supaya dia nggak bingung, maka kita tutup kedua ini dalam satu buah kurung besar. Jadi kita bisa bilang hasil ini loh yang dijadiin syarat untuk masuk if atau tidak masuk if. Oke ya. Dan syarat ini pun bisa kita tambahkan, teman-teman. Nah, misalkan seperti ini. Nah, supaya teman-teman nggak bingung, kalau misalkan ada gabungan antara and dan or begini kan bingung ya jadinya. Supaya nggak bingung, enaknya sih biasanya kita kurungin lagi aja. Misalkan di sini saya kurungin. Maka ini udah pasti di and dulu nih. Baru nanti hasil daripada ini kita or dengan ini. Jadi kode kita akan masuk ke dalam blok code ini, ya masuk ke sini. Kalau nilainya itu lebih kecil daripada 5 dan lebih kecil daripada 10, dan atau nilainya sama dengan 2. Soalnya harus lebih besar ya. Jadi kalau kita masukin nilai 6, dia pasti masuk ke sini. Karena nilainya lebih besar daripada 5 dan lebih kecil dari 10. Kalau kita masukin nilai 9, dia akan masuk karena dia lebih besar daripada 5, lebih kecil dari 10. Kalau kita ngasih nilai 1, maka dia tidak akan masuk karena tidak memenuhi syarat ini ataupun syarat yang ini. Tapi kalau kita masukin dia nilai 2, maka dia akan masuk karena syarat ini terpenuhi dan ini menggunakan penghubung OR. Jadi kalau menggunakan penghubung OR, maka satu saja syarat terpenuhi if ini sudah terpenuhi. Jadi kalau bisa kita ini terpenuhi, ininya nggak usah dilihat teman-teman karena ini udah true, udah pasti true. Sudah benar, udah pasti salah satu benar, sudah pasti if-nya jalan. Itu adalah kalau kondisi daripada percabangan kita itu banyak. Kita juga punya operator yang namanya NOT. Operator NOT ini adalah untuk membalikkan. Jadi kalau kita punya nilai lebih besar pada 5, saya kasih NOT di sini. Maka yang masuk ke sini adalah kalau nilainya lebih kecil dari 5, bukan lebih besar. Walaupun if-nya nilainya lebih besar di sini. Karena kondisinya akan dibalikkan dari tanda seru ini. Jadi kalau hasil daripada persamaan ini adalah true, ya, maka setelah dibalikin, dia akan berubah jadi false. Gitu ya. Jadi ini buat ngebalikinnya nih, tanda seru ini. Nah, berikutnya teman-teman, kalau kita punya if yang punya kondisinya banyak, tapi kondisinya itu semua sama dengan, kayak begini. Kita punya if nilai 1 apa, nilai 2 apa, nilai 3 apa, nilai 4 apa, nilai 5 apa. Nah, ini wajib sama dengan ya teman-teman. Ya, bukan lebih besar, lebih kecil ya, tapi sama dengan. Kondisinya cuma sama dengan. Maka if yang seperti ini, teman-teman, bisa kita singkat menggunakan perintah yang namanya switch. Jadi, lihat baik-baik ya kondisi if yang seperti ini. Ya, kita ngecek apakah nilainya 1, apakah nilainya 2, apakah nilainya 3, dan seterusnya. Bisa kita singkat menjadi seperti ini. Ini perintah yang namanya switch case atau switch statement. Switch nilai ini ngecek variabel nilai. Variabel nilai itu kalau nilainya 1, maka jalankan ini. Kalau nilainya 2, maka jalankan ini. Kalau nilainya 3, maka jalankan ini. Kalau nilainya 4, jalankan ini, dan seterusnya. Nah, perintah break di sini adalah untuk menyatakan bahwa sudah beres code blocknya. Jadi kalau kita punya case begini, ini harusnya ada code block, cuman kita nggak tandai dengan kurung kurawal buka ataupun kurung kurawal tutup. Jadi kalau misalkan saya mau tulis codingannya, sini, misalkan contohnya saya ganti jadi codingan switch nilai. Kasih case 1 misalkan begitu. Kita bisa tulis console write line misalkan
lalu kita break begini. Nah, ini adalah perintah yang biasanya. Tapi di dalam case 1 ini, kita bisa punya lebih dari satu perintah. Jadi misalkan begini. Ini perintah ini semua akan jalan kalau nilainya 1. Jadi, di dalam switch statement, kita tidak perlu pakai kurung kurang buka ataupun kurung kurang tutup. Tapi, untuk menyelesaikan bloknya, kita kasih break. Jadi, kalau kita punya case 2 di sini, kita bisa tulis masuk line. Kalau teman-teman tidak tulis break di sini, maka dia jadinya error. Oke, jadi harus ditulis break. Dan ada satu lagi pembeda antara switch statement dengan if statement adalah dia punya yang namanya default. Default ini sebenarnya kalau bisa kita ibaratkan dalam perintah if, default ini adalah else-nya. Jadi kalau tidak termasuk ke dalam case 1 maupun case 2 di sini, maka dia akan masuk ke dalam default. Kalau dia case-nya 1 ya berarti masuk sini. Kalau nilai sama dengan 1 ya. Kalau nilai sama dengan 2 dia akan masuk sini. Tapi nilai tidak sama dengan 1 ataupun tidak sama dengan 2, maka dia akan masuk ke default. Oke ya. Jadi itu contohnya cara menggunakan switch state. Nah untuk yang video kali ini saya nggak akan kasih soal dulu, tapi untuk video-video berikutnya saya akan kasih soal. Tapi saya akan membiarkan teman-teman untuk mencoba sendiri. Silakan teman-teman mencoba sendiri untuk menggunakan perintah if yang kondisinya banyak, perintah if yang bersarang, perintah if yang berurutan, atau perintah if yang ada if else if-nya gitu. Juga tolong juga teman-teman bisa juga mencoba menggunakan operator penggabung seperti and dan or, juga untuk switch statement seperti ini. Bila ada permasalahan, teman-teman boleh tulis tekan di dalam kolom komentar, dan bila saya sempat, saya akan balas begitu ya, secepatnya. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya dengan kita membahas yang namanya perintah pengulangan. Terima kasih banyak atas semua perhatian dan dukungan teman-teman sekalian.